Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Di sini saya akan menyampaikan orasi dari tugas Pra PBAK Universitas Islam Negeri Malang 2021. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Regita Ilnanda Cahyani dari Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Program Studi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial. Dengan NIM 210102110086. Langsung saja saya akan menyampaikan orasi dengan tema mewujudkan generasi muslim moderat dan peduli bangsa menuju Indonesia tangguh. Pertama, lawan kata dari moderat yaitu radikal. Radikal sendiri memiliki arti kekerasan. Sebaliknya, arti moderat yaitu selalu berkecenderungan ke arah dimensi atau jalan tengah. Selanjutnya, Muslim atau Islam moderat itu sendiri memiliki pengertian satu karakter keislaman yang menekankan pada pemikiran dan sikap keagamaan yang nir atau bukan kekerasan dan ekstremisme. Muslim moderat digelorakan bertujuan sebagai langkah mempersatukan pemahaman agama Islam masyarakat, bahwa Islam bukanlah agama yang cepat-cepat mengkafirkan. Namun sebaliknya, Islam moderat sebagai Islam yang rahmatan lil alamin, selaras dengan ajaran Islam yang diwariskan Nabi Muhammad SAW. Lalu, bagaimana peran kita sebagai generasi dalam mewujudkan Muslim moderat? Pertama, kita harus mempunyai sikap terbuka. Sikap terbuka menjadi ciri pertama orang moderat. Kita harus siap menerima dan terbuka terhadap masukan dan umpan balik dari orang lain. Setiap masukan selanjutnya diperbaiki hingga orang-orang menyatakan bersepakat bahwa pendapat atau tindakan kita sudah dinilai baik. Kedua, berpikir rasional. Orang yang mempunyai sikap moderat akan berpikir rasional. Segala perilaku ibadah atau kebaikan harus dapat ditinjau akal. Jika bertentangan dengan akal, sikap atau perbuatan tersebut patut dipertanyakan. Ketiga, contoh sikap moderat selanjutnya ditandai dengan sikap rendah hati. Seseorang yang moderat harus mampu menunjukkan dirinya sebagai makhluk yang merasa kurang pengetahuannya, sehingga ingin tetap belajar. Dia harus rendah hati ketika berbicara dengan orang lain. Dia tidak boleh merasa paling benar, termasuk dalam hal pemahaman agama, sebab moderat akan mampu melihat pemahaman tidak hanya dari satu sisi, tetapi dari banyak sisi. Keempat, yaitu memberi manfaat. Sikap moderat selalu berpikir bahwa apa yang dilakukannya harus membawa manfaat. Yang dimaksud manfaat bukanlah pertimbangan untung dan rugi. Selanjutnya, apa saja peran kita sebagai generasi penerus dalam konteks peduli bangsa agar menuju Indonesia tangguh? Pertama, tingkatkan literasi. Selain buku, kemudahan teknologi seperti buku,
online seharusnya bisa dimanfaatkan oleh anak muda untuk mulai membiasakan membaca. Membaca literasi atau buku setiap hari bisa menambah wawasan dan merangsang kemampuan verbal serta kreativitas. Jika masih susah memulainya, pilih buku seperti novel dengan genre favorit kalian selama positif. Kedua, berkontribusi memajukan Indonesia dengan menjadi relawan. Sekarang banyak komunitas maupun organisasi non-profit yang sudah bergerak memberikan solusi bagi isu sosial di Indonesia. Mulai dari pendidikan, lingkungan, hingga kemanusiaan. Contoh yang sudah banyak kita ketahui yaitu seperti Palang Merah di bidang kesehatan, lalu melakukan bakti sosial baik dalam hal kebersihan maupun kemanusiaan. Memberi pengetahuan yang luas tentang kebangsaan melalui seminar dan lain-lain yang mencakup tentang kebangsaan. Ketiga, mendukung produk lokal. Cara lain memajukan Indonesia adalah dengan membeli dan menggunakan produk lokal sebagai bentuk dukungan untuk usaha kecil menengah atau UKM, yang merupakan juga bagian dari roda perekonomian Indonesia. Keempat, menjadi pengguna internet dan media sosial yang baik. Jangan sampai media sosial menjadi sarana untuk menjatuhkan satu sama lain atau menyebar informasi hoaks. Kalian bisa memanfaatkan media sosial dan internet untuk berkarya atau bertukar pikiran, maupun informasi positif lainnya. Yang terakhir, dalam mewujudkan Indonesia tangguh adalah terbuka. Dalam menerima berbagai pemikiran dan pengalaman baru, sama halnya dengan mewujudkan Muslim moderat tadi, kita harus terbuka dalam berbagai pemikiran, karena pemahaman tidak hanya dari satu sisi saja, namun berbagai sisi atau perbedaan. Karena semakin dinamis juga, kalian bisa melatihnya dengan mengikuti seminar atau workshop yang melatih diri untuk berpikir positif dan kreatif. Selain itu, kamu juga dapat bergabung dengan organisasi maupun komunitas sosial selama positif dan tidak menyimpang, untuk membiasakan kita menerima perbedaan pendapat. Peran kita tetap satu, mewujudkan mimpi Indonesia yang berkualitas dan menjaga persatuan Indonesia. Itu saja dari saya. Apabila ada kurang lebihnya dan kesalahan kata dari saya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.